Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Bapak Muhammad Farhan, SPDI, SMMPDI, mohon izin saya atas nama Azizah Nur Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 3150400128 akan mempresentasikan bab mengenai sejarah pendidikan Islam di masa Khalifah Dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana sejarah dinasti Abbasiyah. 2. Apa tujuan pendidikan pada zaman Khalifah dinasti Abbasiyah. 3. Apa saja lembaga pendidikan pada zaman Khalifah dinasti Abbasiyah. Kemudian yang terakhir yaitu siapa nama tokoh sejarah pendidikan Islam pada zaman Khalifah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berfungsi sebagai kelanjutan dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Mereka diberi nama Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abdullah al-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali bin Abdullah Ibnu Al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Kemudian Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad yang panjang, mulai dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Kelompok Abbasiyah merasa lebih berhak untuk menguasai kekhalifahan Islam daripada Bani Umayyah, karena mereka merupakan cabang dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini percaya bahwa kelompok Umayyah menguasai khalifah Islam secara paksa melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka melakukan gerakan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah dimulai dengan 2 strategi. Strategi yang pertama yaitu sistem pencarian pendukung dan penyebaran ide secara rahasia. Sementara strategi yang kedua yaitu dilakukan secara terang-terangan melalui himbauan-himbauan di forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, yang kemudian berlanjut dengan peperangan melawan dinasti Umayyah. 2 strategi yang diterapkan oleh Muhammad bin Al-Abbas bersama temannya sejak akhir abad pertama sekitar abad 750 Masehi akhirnya berhasil membuahkan hasil dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah, Islam mencapai puncak keemasannya. Kemajuan signifikan terjadi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sistem pemerintahan. Para khalifah Abbasiyah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik dan agama yang kuat, tetapi juga sebagai pelindung dan penggemar ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama, tingkat kemakmuran masyarakat mencapai puncaknya. Masa ini juga ditandai dengan peningkatan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan oleh umat Islam. Kemudian yang membentuk landasan penting bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Berikut masa dinasti Abbasiyah terdapat 5 periode. Yang pertama,
yaitu sekitar tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Periode ini membahas tentang para khalifah memiliki kekuasaan penuh. Kemudian periode yang kedua sekitar tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Periode ini dikenal sebagai periode pengaruh Turki. Kemudian untuk periode yang ketiga sekitar tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Periode ini di mana dinasti Abbasiyah diperintah oleh Bani Buwayhi. Kemudian periode yang keempat di antara tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dinasti ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas dinasti Abbasiyah. Kemudian periode yang kelima yaitu sekitar tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti manapun. Mereka merdeka dan berkuasa hanya di Baghdad dan sekitarnya. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang pendidikan pada zaman Khalifah dinasti Abbasiyah. Pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan, di mana seseorang meningkatkan pengetahuan melalui lembaga formal maupun informal untuk menjadi individu yang berkualitas dan berakhlak. Untuk mencapai kualitas yang diharapkan, diperlukan penetapan tujuan pendidikan yang tepat. Nah, tujuan pendidikan akan menentukan keberhasilan dalam pembentukan pribadi manusia yang berkualitas. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Bani Umayyah, tujuan pendidikan adalah semata-mata karena aspek keagamaan. Belajar dan mengajar dilakukan semata-mata karena Allah dan dengan harapan mendapatkan keridhoannya. Namun, pada masa dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan mengalami perubahan menjadi mengubah instruktif, mempersiapkan kebutuhan dan upaya, baik dalam perilaku individu maupun kehidupan yang menggabungkan perspektif pribadi, sosial, dan profesionalisme. Kemudian, berikut ini tujuan mengenai pendidikan pada zaman Khalifah dinasti Abbasiyah. Nah, tujuan yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Yang dimaksud di sini yaitu seperti pada zaman dahulu, anak-anak belajar membaca dan menghafal, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, agar mereka dapat mengikuti ajaran agama Islam dan berakhlak sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan komunitas. Maksudnya di sini para pemuda belajar dan menuntut ilmu agar di masa depan dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat agar menjadi maju dan makmur. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan cinta ilmu pengetahuan. Cinta ilmu pengetahuan yaitu mereka berpindah ke seluruh negeri muslim untuk jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan untuk menuntut ilmu. Yang keempat yaitu tujuan materi, di mana seseorang untuk mencari nafkah yang layak dan mencapai pangkat yang tinggi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang lembaga pendidikan Islam pada zaman Khalifah dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada kutab, 2 ada masjid, 3 rumah ulama, 4 perpustakaan, 5 pendidikan rendah di istana atau yang dinamakan
kurhur. Kemudian yang keenam ada toko buku, ya, atau tadi perpustakaan juga. Kemudian ada salon kesusteraan. Kemudian ada observatorium, ada madrasah, kemudian ada al-zawiyah, yang terakhir ada ribat. Untuk yang pertama yaitu mengenai tentang lembaga pendidikan Islam berupa kutab. Nah, kutab ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Nah, ini adalah lembaga pendidikan tingkat dasar yang mengajarkan keterampilan membaca dan menulis. Kemudian programnya berkembang untuk meliputi pengajaran Al-Quran dan pengetahuan dasar agama Islam, seperti tata cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Selain itu, di kutab juga diajarkan tentang kisah atau biografi tokoh-tokoh besar Islam dan hal-hal lain yang relevan. Kemudian yang kedua itu ada masjid. Masjid sudah menjadi pusat aktivitas beragam informasi tentang kehidupan umat Islam, menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili masalah, tempat mengantarkan pencerahan agama serta informasi lain, dan juga melaksanakan pendidikan. Guna masjid ini bukan hanya untuk ibadah saja, melainkan berperan bagikan pusat aktivitas pembelajaran serta budaya. Selain sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan, masjid juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi kitab dan buku. Selanjutnya, lembaga pendidikan berupa rumah ulama. Nah, orang yang pertama kali mengajarkan adalah Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, dengan menjadikan rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali, yang sifatnya masih sangat sederhana dan bersifat privasi. Hal ini disebabkan pada saat itu jumlah orang yang memeluk Islam masih sedikit, sehingga ancaman dan tekanan dari kaum Quraisy sangatlah nyata dan kejam jika Nabi dan para sahabat secara terang-terangan belajar dan berdakwah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Di rumah para ulama terkemuka ini menjadi tempat belajar, bertukar informasi, berdiskusi, serta diadakan kajian ilmiah tentang berbagai macam keilmuan. Itu yang untuk rumah ulama. Kemudian selanjutnya ada perpustakaan. Nah, perpustakaan ini ya tentunya buku ya. Buku merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi manusia. Tidak mengherankan jika kehadirannya selalu dibutuhkan sepanjang sejarah manusia untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Melalui buku, berbagai jenis keilmuan telah disusun oleh para ahli. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat dua jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan umum dan perpustakaan pribadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan berupa kurhur. Nah, kurhur ini muncul karena paradigma para pejabat yang memiliki anak di istana bahwa tujuan pendidikan adalah mempersiapkan murid agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik ketika sudah dewasa. Oleh karena itu mereka ingin menentukan karakter seorang anak yang kemudian menjadi dasar perencanaan pendidikan.
Arah pendidikan anak di istana ditentukan oleh orang tua mereka, bukan oleh para pendidik yang mengajar. Para pendidik hanya mengajarkan apa yang telah ditentukan oleh orang tua di istana kepada putra dan putri mereka. Jadi yang diajarkan itu sesuai orang tuanya, bukan yang mendidik putra putrinya. Selanjutnya yaitu toko buku. Banyaknya toko buku yang dibangun pada masa itu merupakan bukti tingginya minat membaca masyarakat muslim. Toko buku berperan sebagai pusat pendidikan sejak dini dalam kekhalifahan Abbasiyah. Al-Ya'qubi mencatat bahwa pada masanya ibu kota negeri dipenuhi dengan ratusan toko buku yang berjejer sepanjang jalan. Di Damaskus dan Kairo, meskipun banyak toko buku hanya sebesar ruangan samping masjid, namun ada juga yang sangat besar, berfungsi sebagai pusat penjualan dan kegiatan para pakar serta penyalin naskah. Banyak penjual buku yang juga berperan sebagai penulis kaligrafi, penyalin naskah, dan pakar sastra. Menjadi toko mereka tidak hanya sebagai tempat jualan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ilmiah. Selanjutnya yaitu salon kesusastraan. Salon kesusastraan adalah tempat khusus yang diselenggarakan oleh khalifah untuk membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, salon-salon ini menjadi tempat berkumpulnya para pembesar istana dan masyarakat. Tempat ini digunakan sebagai sarana untuk menjalankan tradisi keilmuan yang tujuannya utamanya yaitu untuk mencerdaskan masyarakat dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu observatorium dan rumah sakit juga dijadikan sebagai pusat pendidikan. Tempat kajian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani serta transisi ilmu kedokteran sebagai landasan awal pendidikan multikulturalisme di lembaga pendidikan. Meskipun observatorium dan rumah sakit adalah dua entitas yang berbeda, namun secara praktis keduanya memiliki hubungan yang sangat erat pada masa itu. Di observatorium, praktek-praktek ilmu medis diajarkan secara praktis seperti yang diterapkan di rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa observatorium berfungsi sebagai tempat latihan awal bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu medis, sedangkan rumah sakit adalah tempat di mana ilmu yang telah dipelajari di observatorium diimplementasikan dalam pelayanan medis yang sebenarnya. Kemudian ada lagi yaitu madrasah. Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menurut penulis artinya orang-orang pada zaman dinasti Abbasiyah melambangkan transformasi lembaga pendidikan dari yang sederhana hingga terstruktur dalam manajemennya. Capaian ini merupakan prestasi gemilang pada zaman dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan dan tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai puncak kejayaan pada masa itu. Salabi berpendapat bahwa madrasah adalah hasil revolusi dari masjid. Tingginya minat bakat belajar masyarakat menyebabkan masjid dipenuhi dengan halaqah. Dari sini terlihat jelas bahwa jika ada banyak halaqah ilmiah di dalam masjid, hal ini dapat menimbulkan keramaian atau semacam kebisingan yang mengganggu ketenangan orang dalam beribadah. Selanjutnya yaitu ada al-zawiyah.
Secara konsep totalitas, Al-Zawiyah ini merupakan suatu tempat yang dijadikan sebagai proses untuk mencapai kepuasan batiniah. Al-Zawiyah adalah sebuah lembaga yang berperan sebagai tempat bagi para pengikut sufi untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang metode beribadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam zawiyah, berbagai aktivitas dan latihan dilakukan untuk tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu ada ribat. Ribat di sini bukanlah sebagai lembaga pendidikan, melainkan sebuah sarana yang digunakan untuk bertahan dari serangan musuh. Biasanya di sekitar ribat dibangun sebuah menara yang berfungsi untuk mengawasi atau mengintai musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi ribat mulai beralih menjadi sebagai lembaga pendidikan, terutama pada mereka yang ingin memperdalam ilmu agama. Di dalamnya terdapat ritual ibadah seperti biasanya, serta kegiatan mempelajari ilmu-ilmu agama, berzikir, dan membaca wirid. Para sufi mendiami tempat ini untuk bermunajat kepada Allah dan melakukan amal saleh. Dengan berbagai jenis lembaga pendidikan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah yang telah diuraikan di atas, dapat kita kategorikan bahwa contoh lembaga pendidikan Islam informal adalah rumah para ulama, sedangkan lembaga pendidikan Islam non formal meliputi kutab, masjid, kurhur, perpustakaan, salon kesusteraan, observatorium, ribat, dan zawiyah. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ilmuwan dan filsuf. Ada Al-Khwarizmi. Beliau dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Beliau juga seorang ahli astronomi dan geografi yang menyusun tabel astronomi dan peta. Kemudian yang kedua ada Al-Kindi, ahli filsafat dan logika yang karyanya menjadi rujukan dalam mengembangkan filsafat Islam dengan menyelaraskannya dengan ajaran Al-Quran. Kemudian ada Al-Razi, dikenal sebagai ahli kedokteran. Kemudian ada Al-Farabi, seorang filsuf dan logikawan yang mendalami filsafat Yunani. Selanjutnya ada Al-Ghazali, seorang teolog dan ulama besar yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam perkembangan teologi dan filsafat Islam. Yang kedua ada tokoh fikih. Satu, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Yang kedua ada Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Yang ketiga ada Ahmad bin Hanbali. Nah, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Berdasarkan presentasi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan banyaknya lembaga pendidikan yang bermunculan pada masa dinasti Abbasiyah seperti kutab, masjid, pendidikan rendah atau di lembaga tadi kurhur. Kemudian ada toko-toko buku atau perpustakaan, rumah para ulama, observatorium, salon kesusteraan, al-zawiyah, madrasah, dan ribat, menunjukkan kemajuan yang pesat dalam bidang pendidikan pada zaman tersebut. Fenomena ini membuktikan bahwa era tersebut mengalami kemajuan yang signifikan di bidang pendidikan. Tak heran jika dari sektor pendidikan ini lahir beberapa ulama terkemuka pada zamannya yang dengan aktivitas ilmiahnya membentuk peradaban baru yang lebih maju. Dengan mempelajari berbagai macam lembaga pendidikan masa dinasti Abbasiyah ini, harapannya di masa sekarang dan yang akan datang dapat diambil pelajaran dan diterapkan kembali apa-apa yang telah disusun dan diimplementasikan dengan sangat baik oleh para ulama di saat itu, serta dapat mengurangi atau mereduksi berbagai macam konflik yang ada di lembaga pendidikan Islam dewasa ini.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.